Sunan Ampel terlahir dengan nama asli Ali Rahmatullah atau lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Tanggal lahirnya sendiri adalah pada tahun 1401 Masehi di negeri Campa, dari pasangan Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi, dan Dewi Chandrawulan, seorang anak putri Raja Campa. Dari keterangan ini, kita bisa simpulkan kalau Sunan Ampel ternyata cucu Raja Campa, dan itu artinya beliau bukan orang asli Indonesia. Meskipun demikian, namun kita tahu sendiri kalau jasanya bagi Indonesia teramat besar. Terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan dakwah atau penyebaran Islam. Tidak bermaksud mendewa-dewakan, namun tanpa beliau mungkin Islam bisa jadi tidak sebesar hari ini. Perkembangan ajaran agama Islam di Nusantara tidak lepas dari peran Wali Songo. Para wali menyebarkan ajaran Islam dengan cara dan metodenya masing-masing. Salah satu wali yang terlibat dalam peran tersebut adalah Sunan Ampel. Beliau turut berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Beliau adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Berdasarkan garis keturunannya, ia masih memiliki ikatan persaudaraan dengan Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya. Ibunda Sunan Ampel, Dewi Chandrawulan, memiliki kakak sulung bernama Dewi Sasmita Putri yang saat itu berstatus sebagai permaisuri Raja Brawijaya. Secara tidak langsung, Sunan Ampel masih memiliki garis keturunan kerajaan. Perjalanan dakwah Sunan Ampel. Pada tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada dan sepupunya yang bernama Raden Burereh datang dan menetap di Tuban. Setelah itu, ia mendatangi bibinya, Dewi Sasmita Putri, di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit saat itu sedang dalam kondisi carut-marut. Penyebabnya karena kebiasaan para adipati dan petinggi kerajaan yang melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mereka lebih memilih berfoya-foya dan berpesta ria. Karena permasalahan internal ini, Raja Brawijaya meminta Sunan Ampel untuk memperbaikinya. Perlahan, Sunan Ampel mampu mengembalikan kerajaan Majapahit seperti semula. Ia bahkan mampu menyadarkan dan mendidik para bangsawan serta adipati ke jalan yang benar. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sunan Ampel melanjutkan misinya untuk berdakwah. Ia membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Cara dakwah Sunan Ampel. Dakwah Sunan Ampel dilakukan dengan sangat singkat dan cepat. Metode dakwahnya ini dikenal dengan istilah moh limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Adapun isi dari moh limo adalah sebagai berikut. Moh main yang artinya tidak mau berjudi. Moh ngombe yang artinya tidak mau minum miras. Moh madat yang artinya tidak mau menghisap candu. Moh maling yang artinya tidak mau mencuri. Moh madon yang artinya tidak mau berzina. Cara dakwah Sunan Ampel ini mulai diterima oleh masyarakat kerajaan yang mayoritas beragama Hindu. Bahkan para pemangku kekuasaan di kerajaan Majapahit pun perlahan mulai menerima ajaran ini. Mendirikan Kesultanan Demak. Usai keberhasilannya dalam berdakwah, Sunan Ampel kemudian membangun Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang dinamakan Kesultanan Demak. Ia memilih muridnya, Raden Patah, untuk menjadi sultan pertama di kerajaan tersebut pada tahun 1475. Selain itu, Sunan Ampel juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Kini makam Sunan Ampel banyak dikunjungi peziarah. Mereka berbondong-bondong datang untuk ikut mendoakan beliau. Demikianlah sekilas ulasan tentang Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.